Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Deviana dari kelas A7 PJJPAI IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian PAI, tugas yang ke-6. Langsung saja. Dalam penelitian kuantitatif, data diperoleh melalui sebuah proses pengukuran atas atribut-atribut atau variabel yang menjadi perhatian. Penelitian bidang pendidikan hakikatnya adalah penelitian tentang manusia. Atribut yang melekat pada diri manusia meliputi atribut berupa fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, golongan darah, jenis kelamin, kecepatan berlari, dan kemampuan melompat. Dan psikologis baik berupa kognitif dan non-kognitif atau kecerdasan, bakat, prestasi, motivasi, dan sikap. Pengukuran suatu atribut memerlukan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan disebut dengan skala. Istilah skala dapat merujuk pada instrumen yang mengukur segala jenis atribut fisik dan psikologis. Namun dalam percakapan sehari-hari, istilah lain digunakan untuk membedakan jenis atribut yang diukur. Saifuddin Azwar secara jelas menunjukkan perbedaan antara angket dan skala. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang diungkap oleh angket adalah berupa data faktual, sedangkan data yang diungkap oleh skala psikologi adalah deskripsi mengenai aspek kepribadian individu. 2. Respon yang diberikan subjek terhadap angket tidak dapat diberikan skor, sementara respon terhadap skala psikologi diberi skor melalui proses penskalaan. 3. Satu perangkat angket dirancang untuk mengungkap data dan informasi mengenai banyak hal, sedangkan satu perangkat skala dirancang hanya untuk satu tujuan ukur saja. 4. Reliabilitas hasil angket tergantung pada terpenuhinya asumsi, sementara hasil ukur skala psikologi harus tinggi reliabilitasnya secara psikometrik. Istilah tes dan skala sama-sama merupakan instrumen pengukur atribut psikologis. Selanjutnya, tes dan pengembangannya. Liddy-Cronbach tes adalah sebuah prosedur sistematis untuk mengamati perilaku seseorang dan mendeskripsikannya dengan bantuan skala numerik atau sistem kategori Frederick-Gebron. Tes adalah prosedur sistematis untuk mengukur contoh perilaku. Tujuan tes secara umum adalah untuk pembuatan keputusan. Dalam bidang pendidikan dan psikologi, tipe situasi keputusan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Seleksi, 2. Penempatan, 3. Klarifikasi, dan 4. Penugasan. 4. Penguasaan. Dalam merancang tes juga harus menentukan berbagai hal seperti: pertama, kisi-kisi tes. Suatu kisi-kisi tes atau biasa juga disebut dengan blueprint disajikan dalam bentuk tabel matrik yang membuat spesifikasi soal-soal yang akan dibuat. 2. Menulis butir soal tes. Setelah kisi-kisi dibuat, tahapan berikutnya adalah menulis butir-butir soal sesuai dengan kisi-kisinya. 3. Telaah butir-butir soal tes. Butir-butir soal tes yang telah dibuat selanjutnya perlu ditelaah untuk memeriksa barangkali masih memuat kesalahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian dengan kisi-kisinya. Keempat, uji coba tes. Pada tahapan sebelumnya, yaitu mulai dari penulisan kisi-kisi hingga penelaahan tes oleh pakar,
adalah merupakan upaya-upaya untuk menunjukkan kebaikan tes secara teoretik. Kelima, memperbaiki tes bila diperlukan. Hasil analisis butir soal meliputi tingkat kesukaran, daya beda, dan kualitas pengecoh. Berdasarkan data empirik menjadi dasar pertimbangan apakah butir-butir soal yang telah dibuat perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Selanjutnya, merakit tes secara lengkap. Butir-butir soal saja tanpa dilengkapi dengan komponen-komponen penting lainnya. Kelengkapan suatu perangkat tes meliputi judul tes, deskripsi tujuan tes, petunjuk cara menjawab soal, butir-butir soal yang disusun, memperhatikan urutan, aturan pemberian skor, dan aturan penafsiran skor. Selanjutnya, B. Skala dan pengembangannya. Definisi skala sama saja dengan definisi tes. Keduanya merupakan instrumen pengukuran atau penyekalaan atribut-atribut psikologi. Prosedur pengembangan skala pada dasarnya serupa dengan prosedur pengembangan tes. Perbedaannya hanya pada wilayah pengukurannya. Tujuan penyekalaan skala ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketergantungan seseorang terhadap akses internet, terlepas dari materi dan kepentingan atau tujuan penggunaannya. Selanjutnya yang C, yaitu kuesioner atau angket dan pengembangannya. Dalam penelitian kuantitatif, jika data yang ingin digali adalah berupa data faktual atau multidimensi, sedemikian hingga tidak mungkin dilakukan penggabungan dalam satu skor, melainkan harus dianalisis secara terpisah atau setiap butir, maka instrumen yang diperlukan disebut dengan angket atau kuesioner. Tujuan pokok dari penyusunan adalah untuk 1. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan 2. Memperoleh informasi yang tingkat keabsahan dan keandalannya atau validitas atau reliabilitas semaksimal atau setinggi mungkin. Selanjutnya yang D, populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. 1. Populasi yang dirumuskan Blommers dan Forris tersebut sebagai totalitas objek atau individu tempat pengasuhan atau inferensi, dibuat berdasarkan pengalaman yang dijumpai dalam sampel. Populasi dapat dibagi dalam 2 tingkat atau level. Populasi yaitu populasi target dan tersedia. 2. Pengukuran sampel. Dalam sebuah penelitian yang memiliki populasi cukup besar, maka tidak mungkin melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh anggota populasi. Untuk itu, si peneliti perlu menentukan berapa jumlah anggota populasi yang akan dijadikan responden. Responden yang terpilih inilah yang kemudian disebut menjadi sampel. Akan tetapi, ada sesuatu yang lebih penting dalam menentukan ukuran atau besarnya sampel yang harus diambil dalam sebuah penelitian, yakni harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman karakteristik populasi. Semakin seragam populasi, semakin sedikit sampel yang diambil. Sebaliknya, semakin beragam populasi, semakin banyak sampel yang diambil. Kedua, tingkat presisi yang dikehendaki. Makin tinggi presisi yang dikehendaki, maka makin besar sampel yang diambil. Dengan kata lain, sampel yang besar cenderung memberikan perkiraan yang mendekati nilai sesungguhnya. 3. Rencana analisis. Makin detail analisis yang akan dilakukan, maka makin besar jumlah sampel yang diambil. Dan yang keempat, tenaga, biaya, dan waktu yang diperlukan. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Terdapat 2 macam, yaitu pengambilan sampel secara acak dan pengambilan sampel yang tidak acak.
Terdapat 5 teknik pengambilan sampel secara acak atau random sampling. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Kedua, pengambilan sampel acak sistematik. Ketiga, pengambilan sampel acak distratifikasi. Keempat, pengambilan sampel acak gugus sederhana. Dan yang kelima, pengambilan sampel acak gugus bertahap. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.